Indonesia terkenal sebagai negara dengan biodiversitas yang sangat tinggi dan banyak kekayaan alam kita sangat berpotensi untuk dikembangkan sebagai bahan baku obat. Salah satu tahapannya adalah dengan melakukan screening potensi bahan alam itu untuk digunakan sebagai obat yang prosesnya memerlukan hewan model. Tikus merupakan salah satu hewan model yang saat ini digunakan untuk proses screening. Namun demikian, kekurangannya adalah bahwa salah satunya biayanya cukup mahal dan siklus hidupnya cukup lama. Ikan merupakan alternatif hewan model untuk screening yang lebih potensial karena biaya pemeliharaannya lebih murah dan produktivitas telurnya sangat tinggi untuk digunakan sebagai proses screening. Ikan wader pari Lasbora laterstriata salah satu ikan endemik Indonesia yang sangat potensial untuk kita kembangkan sebagai hewan model dalam proses screening ini karena efektivitas dan efisiensinya yang sangat bagus. Pengujian toksisitas dengan hewan model ikan dapat menggunakan ikan dewasa maupun embrio atau yang biasa disebut dengan Fish Embryo Toxicity Test atau FET. Dalam Fish Embryo Toxicity atau FET, langkah pertama yang dilakukan adalah memijahkan ikan untuk mendapatkan telur ikan. Alat dan bahan yang digunakan untuk pemijahan ikan wader pari yang dibutuhkan adalah yang pertama, akuarium, yang kedua, baskom, dan indukan ikan wader pari yang siap pijah. Yang selanjutnya adalah ijuk yang digunakan sebagai substrat tempat penempelan telur ikan wader pari. Kemudian dibutuhkan juga batu pemberat sebagai pemberat dari ijuk agar ijuk tetap berada di dasar akuarium. Yang selanjutnya yang dibutuhkan adalah jaring. Jaring digunakan untuk pengambilan indukan ikan wader pari. Rasio indukan dalam pemijahan ikan wader yaitu 2 ekor jantan dengan 1 ekor betina. Untuk menentukan ikan jantan dan betina dengan cara diurut pada bagian abdomennya. Indukan yang telah dipilih kita masukkan ke dalam akuarium. Kemudian diatur tetesan airnya. Setelah itu, kita diamkan selama semalaman. Setelah ditunggu selama semalaman, kemudian diberi ijuk dan diberi batu pemberat. Setelah itu, kemudian ditunggu selama 1-2 jam. Setelah menunggu 1-2 jam, kemudian ijuk dan batu pemberat diambil. Kemudian setelah itu indukan dikembalikan ke kolam. Setelah itu, telur dapat diambil. Setelah telur diambil, kemudian diamati di mikroskop untuk menyeleksi telur, sehingga nanti akan didapatkan telur yang memiliki kualitas yang bagus. Dalam uji FET menggunakan 24 well plate, di mana dalam satu kali uji minimal harus terdapat 1 kelompok kontrol dan 5 variasi kelompok
konsentrasi ekstrak ataupun bahan lain yang akan digunakan untuk uji toksisitas. Dalam satu well plate, well nomor 1 sampai ke 20 akan digunakan untuk ulangan, di mana satu well akan diisi dengan satu telur ikan. Dan well nomor 21 sampai ke 24 akan digunakan untuk kontrol plate, di mana akan diisi dengan air. Setelah telur diseleksi, kemudian telur dimasukkan ke dalam well plate, di mana satu well itu akan diisi dengan satu telur. Setelah semua well itu terisi dengan telur, kemudian ditutup dan dilakukan pengamatan setiap 24 jam selama 96 jam. Selain itu, diperlukan juga pergantian dari toksikan, di mana dilakukan setiap 24 jam yang bertujuan untuk meminimalisir pengurangan kadar dari toksikan. Pengamatan harian dilakukan dengan cara mengambil embrio dari well dan diletakkan ke cawan Petri. Pada pengamatan harian yang diamati adalah yang pertama, menghitung jumlah embrio yang menetas atau hatching. Yang kedua, menghitung jumlah embrio yang hidup. Yang ketiga, menghitung heartbeat rate. Yang keempat, mendokumentasikan kelainan yang muncul pada embrio seperti blood clot, edema, spinal abnormality, dan lain-lain. Dalam uji toksisitas menggunakan ikan wader pari dewasa, langkah pertama yang dilakukan adalah proses aklimatisasi, yaitu proses adaptasi ikan dengan kondisi laboratorium selama beberapa hari untuk mengurangi kadar stres dan meningkatkan akurasi tes. Setelah itu, ikan dibagi ke dalam beberapa kelompok dengan konsentrasi zat yang berbeda-beda termasuk kelompok kontrol. Selama masa pemaparan, ikan akan diamati secara berkala tergantung pada desain eksperimennya. Parameter yang bisa diamati dalam uji toksisitas cukup beragam. Salah satu yang paling umum adalah mortalitas. Selain itu, kita juga bisa mengamati perubahan perilaku ikan seperti pola renang, hilangnya keseimbangan, atau diamnya ikan di beberapa bagian akuarium. Perubahan fisiologis juga bisa menjadi indikator, misalnya adanya perubahan warna, adanya kerusakan insang, atau produksi lendir yang berlebihan. Selain itu, kita juga bisa mengamati efek perlakuan dengan membuat preparat histologis dengan berbagai pewarnaan di berbagai jaringan. Semua parameter ini membantu kita menilai seberapa besar dampak toksik dari zat yang kita uji. Setelah pengamatan selesai, data yang dikumpulkan dapat dianalisis secara fenotipik, yaitu berdasarkan gejala atau ciri yang tampak secara visual, misalnya jumlah ikan yang mengalami perubahan perilaku, kerusakan fisik, atau bahkan kematian. Analisis ini penting untuk memberikan gambaran awal mengenai potensi bahaya suatu zat terhadap organisme akuatik seperti wader pari. Penggunaan ikan wader pari sebagai hewan model untuk melakukan screening potensi bahan alam untuk bahan obat akan memberikan keuntungan yang sangat besar. Yang pertama untuk konservasi ikan lokal Indonesia, yang kedua adalah efektivitas dan efisiensinya yang sangat bagus. Mari kita lestarikan ikan wader pari dan potensi alam Indonesia.